Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan saya, dengan psikologi menjawab juga ya. Nah, kita akan lanjutkan pokok bahasan kita. Ini sesi yang kedua terkait dengan asesmen pembelajaran anak usia dini ya. Kalau sebelumnya saya sampaikan terkait sama pengantar, apa saja yang akan kita bahas ya, dan kemudian pengertian-pengertiannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konsep dasar asesmen dan evaluasi pembelajaran anak usia dini. Karena dua hal ya, ada asesmen dan evaluasi, ini saling berkaitan. Nanti saya akan jelaskan dan juga prinsip-prinsipnya seperti apa ya. Nah, ingat buat sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab. Terus kemudian juga ingat untuk di like. Silahkan tinggalkan jejak dengan memberikan feedback di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi sahabat-sahabat semuanya. Nah, saya memulai pembahasan pada kesempatan kali ini dengan penegasan kembali ya, pengertian asesmen pembelajaran anak usia dini. Di sebelumnya sudah saya uraikan apa asesmen, apa pembelajaran, apa yang dimaksud dengan anak usia dini, lalu kemudian sebenarnya yang diukur atau yang diakses itu apa sih gitu ya. Nah, asesmen pembelajaran anak usia dini pada prinsipnya adalah upaya untuk mendapatkan data ataupun informasi dari stimulasi terhadap aspek perkembangan. Jadi, di dalam asesmen pembelajaran anak usia dini, itu pada prinsipnya adalah kita mencari informasi, kita mencari data. Data tentang apa? Data tentang kemajuan perkembangan anak setelah kita berikan stimulasi, atau kalau di namanya pembelajaran itu setelah kita berikan pelajaran, nah gitu ya, atau kita ada proses pengajaran di sana. Kita lihat perkembangannya. Dan aspek-aspeknya apa saja? Ini ada aspeknya psikomotor, terus kemudian emosi, sosial, spiritual, kognitif, bahkan juga moral ataupun terkait sama agama ya. Yang kemudian dari asesmen itu nanti akan dibandingkan dengan tolok ukurnya yang sudah disiapkan atau yang disebut dengan PAP ya, penilaian acuan patokan. Yang itu yang kemudian menjadi dasar, yang umumnya ini dari dinas ataupun dari Kementerian Pendidikan ya, terkhusus untuk anak usia dini. Nah, ketika kemudian dibandingkan, itu yang disebut kemudian penilaian yang nanti akan muncul ya di rapot dalam bentuk laporan kepada orang tua, yang kemudian di dalamnya di sana sejauh mana sih perkembangan anak secara psikomotor, secara emosional, dan yang lain-lainnya. Lalu bedanya dengan pembelajaran ketika SD ataupun SMP, SMA seperti apa? Nah, yang jelas di sini kalau SD, SMP, SMA itu nanti kan yang dilihat umumnya adalah aspek kognitif, afektif, lalu kemudian juga istilahnya apa ya, perilaku ya, umumnya kan itu ya. Nah, kalau di anak usia dini itu lebih banyak lagi dan lebih kompleks lagi karena memang dikaitkannya dengan perkembangan anak. Sehingga nanti kita akan tahu bahwa asesmen ini fungsinya untuk apa saja selain kemudian untuk mengetahui nih sejauh mana yang sudah diserap oleh anak. Jadi yang membedakan kemudian ketika dengan SD, SMP, SMA adalah seolah-olah kalau SD, SMP, SMA, misalnya pembelajaran ya, mata pelajaran katakanlah IPA ataupun IPS ya, yang nanti SMP, SMA jadi lebih rinci lagi. Di sana ada skor, misalnya nilai IPA berapa, atau matematika nilainya berapa. Nah, nilai matematika itu adalah menjadi indikator entah itu daya tangkap, kemampuan menangkap informasi, dan seterusnya. Jadi sejauh mana anak sudah belajar, nah itu mengindikasikan itu. Nah, tetapi kalau di pendidikan anak usia dini tidak seperti itu ya. Nah, itu boleh dibilang ketika kemudian anak mengenali angka 1 tambah 1 ya,
atau kemampuan numerik 1 tambah 1 berapa, itu adalah kemampuan kognitif. Itu mengukur kognitif. Sehingga nanti kita perlu untuk kemudian lebih paham lagi ya. Ini yang mau kita ukur apa? Kognitif aja atau emosi aja, atau dalam satu situasi kita bisa mengukur semuanya. Jadi perlu untuk kemudian nanti clear ya di sini. Nah, berikutnya apa yang kemudian membedakan antara asesmen dan evaluasi? Sekali lagi, pada prinsipnya sebenarnya asesmen dan evaluasi ini sangat-sangat berkaitan, dan bahkan nanti aplikasi di lapangan itu ya sudah jadi satu karena itu saling terkait ya. Tetapi untuk tujuan pembelajaran ini kita perlu, sepertinya memang perlu juga untuk kemudian mendeskripsikan ya secara terpisah apa yang kemudian disebut dengan asesmen, apa yang disebut dengan evaluasi. Nah, kalau asesmen itu sejauh mana anak memperoleh kemanfaatan dari proses pembelajaran. Jadi, nah kalau evaluasi lebih pada sejauh mana efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Konteksnya sama, tetapi kemudian ketika dilakukan asesmen ke anak, di situ kita ingin tahu sejauh mana nih yang anak sudah serap gitu kan ya. Lalu kemudian ketika katakanlah rata-rata umumnya anak sudah bagus kemampuannya, misalnya kognitif di situ ya, setelah kita berikan stimulasi, nah itu akan menjadi bahan evaluasi. Maknanya bagi lebih kepada efektivitas pembelajaran, berarti selama ini pembelajaran sudah cukup bagus karena hasilnya sudah bagus seperti itu. Nah, dalam situasi yang sama, misalnya dari asesmen itu ataupun di proses itu, asesmen didapatkan bahwa ada sebagian, mungkin hampir 60 misalnya, hasilnya kurang bagus. Kemampuan motoriknya anak kok belum sesuai dengan standar perkembangan yang ada. Nah, itu akan menjadi evaluasi. Sejauh mana selama ini prosesnya yang sudah dilakukan ya. Jadi satu hal ataupun satu situasi di sini asesmen evaluasi itu nanti akan punya fungsi yang sifatnya satu mengukur, satunya adalah menjadi feedback. Nanti secara lebih lanjut saya akan jelaskan terkait sama apa sih sebenarnya manfaat-manfaat dari asesmen dan evaluasi ini ya. Nah, berikutnya, asesmen membutuhkan waktu lebih panjang dan berkelanjutan. Nah, sedangkan evaluasi dilakukan secara berkala atau periodik. Nah, kalau asesmen terutama ini ketika di pembelajaran anak usia dini ya, itu bahkan setiap hari guru itu mengambil data, bentuknya apa? Observasi, itu akan menjadi data bagi guru ya. Ataupun kemudian selain observasi ada tugas-tugas yang diberikan, misalnya menggambar. Dari gambar itu kemudian bisa menjadi data. Jadi data ini kan artinya tidak kemudian prosesnya adalah seperti SMP, SMA ada ujian akhir seperti itu ya. Ya, ada kalau di SMP, SMA ataupun SD itu kan ada ujian tengah semester atau ujian semester kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu lebih pada sifatnya adalah evaluasi. Evaluasi yang kemudian periodik ataupun berkala. Tetapi asesmen pengambilan datanya sendiri itu bisa sepanjang waktu. Terkhusus di sini kita membicarakan adalah anak usia dini ya. Bahkan setiap hari itu ada proses pengamatan, diamati, dan itu akan menjadi data ya, data secara berkelanjutan yang nanti kemudian di akhir nanti akan dilihat lagi, dicocokkan dengan data yang terbaru, kira-kira ada kemajuan ataupun tidak. Nah, berikutnya lagi, asesmen lebih pada aspek perkembangan anak didik. Sedangkan evaluasi lebih luas lagi cakupannya. Jadi, kalau asesmen di sini lebih memang kaitannya perkembangan anak didik ya. Terkhusus tadi aspek-aspek yang tadi sudah saya sampaikan, kognitif dan yang lain-lain. Dan tentunya perkembangan itu terjadi karena adanya stimulus ya, stimulasi yang diberikan. Misalnya ada sesi-sesi menyusun balok, itu kan bagian dari stimulasi untuk perkembangan motorik ya, kemampuan menggunakan terkhusus adalah jari ya,
motorik halus yang itu nanti akan penting untuk kesiapan anak masuk sekolah dasar. Dan pentingnya nanti untuk menulis ya, karena ketika di sekolah dasar itu kan perlu untuk kemudian menulis. Nah, evaluasi itu lebih luas lagi cakupannya, bukan hanya kemudian melihat katakanlah, oh ini proses belajarnya seperti apa kok hasilnya seperti ini misalnya ya, atau bahkan menjadi feedback juga bagi guru. Bisa juga nanti jadi masukan ke orang tua. Ini semua anak hasilnya udah bagus nih perkembangannya, tapi kok ada satu anak yang mungkin perkembangannya lebih lambat dibanding yang lain. Nah, itu kemudian juga bisa menjadi evaluasi ya, apa yang kemudian terjadi. Dan dalam pelaksanaannya di lapangan, asesmen dan evaluasi itu merupakan satu kesatuan. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi kalau kemudian kita tidak melakukan proses pengambilan data, ya kan? Dan kemudian evaluasi memang itu skalanya kemudian melibatkan cakupan yang lebih luas. Tapi di dalamnya itu sendiri ada asesmen. Jadi prosesnya ketika di lapangan itu ini saling berkaitan, dan umumnya nanti akan disebut mungkin asesmen aja biasanya ya. Kalau bagi siswa itu disebutnya misalnya ujian gitu ya, ujian tengah semester, ujian semester gitu. Nah, bagi guru itu, bagi para pengajar itu adalah asesmen, terutama adalah di anak usia dini ya. Oke, nah berikutnya lagi saya akan berikan gambaran bagaimana sebenarnya dinamika yang terjadi di anak usia dini ya, atau pembelajaran anak usia dini. Saya menyebutnya di sini adalah stimulasi perkembangan, karena memang bentuknya kan bukan pembelajaran, bukan materi pelajaran seperti SD SMP. Ya, ini kan sebenarnya memang fungsinya stimulasi untuk persiapan anak masuk sekolah dasar, school readiness. Sehingga peran anak, orang tua, dan sekolah itu penting sekali. Di sini bagi rekan-rekan yang nanti akan terjun di dunia pendidikan anak usia dini, terus jadi guru, penting untuk kemudian dari awal itu mengajak orang tua untuk bekerja sama, ya. Terus kemudian juga tidak bisa mengandalkan anak sendiri, gitu ya. Sehingga di sini perlu untuk kemudian komunikasi dengan baik. Termasuk tujuannya nanti untuk asesmen. Ada hal-hal yang barangkali tidak tergali di sekolah dan membutuhkan konfirmasi dari orang tua, gitu ya. Sehingga ini penting. Misalnya di sekolah kok diam saja, benar nggak di rumah itu anaknya juga diam atau banyak diam, gitu. Sehingga ini nanti akan menjadi data juga. Nah, ketika di sekolah diam, di rumah diam, apa yang terjadi? Apakah kemudian stimulasi bahasanya kurang? Atau mungkin ada hal yang lain. Memang di sini ada mungkin semacam kecenderungan adanya mungkin hambatan ya perkembangan bahasa. Sehingga di sini penting untuk kemudian kerjasama. Nah, dinamika yang lain kemudian ketika kita melihat bagian-bagiannya, ada anak yang kemudian dengan segala aspek perkembangannya dan kemudian dengan berbagai kondisi ya, bawaan terutama ya, karakter dan yang lain-lain, kecerdasan dan yang lain-lain. Terus kemudian ada orang tua yang memiliki harapan, yang kemudian juga punya pola asuh, keteladanan, bahkan juga keterlibatan nanti di dalam proses pembelajaran, terkhusus ketika memang daring seperti sekarang, itu peran orang tua sangat besar sekali. Kemudian sekolah dengan kurikulum, media, dan juga guru. Nah, disinilah pentingnya asesmen ataupun evaluasi. Untuk apa? Untuk memberikan feedback, memberikan umpan balik. Karena dalam proses pembelajaran kita ingin tahu sejauh mana perkembangan anak. Ya, dimensi-dimensi perkembangan anak itu sejauh mana berkembang, gitu ya. Terus kemudian dan itu akan dilaporkan ke orang tua. Jadi orang tua juga tahu untuk kemudian perkembangan anak. Lalu kemudian juga
penting untuk kemudian ketika ada hal-hal yang perlu jadi masukan ya, ini orang tua perlu support seperti ini karena kondisi anak seperti ini. Nah itu pentingnya di situ. Nah bagi sekolah sendiri itu akan menjadi feedback, entah itu perbaikan kurikulum, terus kemudian atau metode pengajaran, pembelajaran, medianya, atau bahkan gurunya sendiri terkait sama pengetahuan ataupun skill-skill yang kemudian perlu dikuasai oleh guru. Nah, disitulah pentingnya ya asesmen ini dilakukan. Nah, secara lebih ringkas ataupun lebih rinci di sini, pembelajaran anak usia dini. Di sini ada ya ini ada anak dengan hasil pembelajaran kemajuan perkembangan, lalu kemudian ada guru sebagai pengajar, asesor, evaluator, ya, jadi sekaligus melakukan asesmen, sekaligus melakukan evaluasi, dan juga ada kurikulumnya. Nah ini saling berkaitan. Nah, bagaimana kemudian kemajuan perkembangan anak? Kalau kemudian tadi kemajuan perkembangan anak belum sesuai yang diharapkan, nah itu akan menjadi masukan bagi guru ya di dalam proses pengajarannya seperti apa. Ataukah misalnya di dalam metode bagi kurikulum atau sekolah sarananya yang kemudian perlu untuk kemudian ditingkatkan lagi. Jadi saling berkaitan. Kalau yang sebelumnya tadi saya sampaikan kaitannya bukan hanya ke sekolah dan siswa tapi juga ke orang tua. Dan di sini juga di sekolah sendiri itu akan penting bagi pengembangan kurikulum ya, perbaikan termasuk juga sarana-sarana. Kok hasilnya ini kurang bagus ya, barangkali karena istilahnya apa ya, sarananya kurang. Misalnya perkembangan motoriknya kok tidak sebaik di tempat yang lain, sekolah yang lain. Ternyata fasilitas berpengaruh. Nah itu kan menjadi masukan ya untuk kemudian peningkatan sarana dan prasarana. Sekaligus nanti kalau kita kaitkan dengan orang tua itu bisa dikomunikasikan ke orang tua, sekolah ke orang tua bahwa memang saran itu penting dan barangkali ada orang tua yang mau support. Ini menjadi pola kerjasama yang bagus ya. Berikutnya maksud dan tujuan. Kenapa kemudian perlu untuk kemudian dilakukan asesmen? Tadi sebenarnya sudah saya singgung dan saya ulangi beberapa kali. Nah, saya rangkum di sini. Pertama adalah mengetahui kemajuan perkembangan anak. Karena sekolah, lalu kemudian tentu orang tua akan bertanya bagaimana anak saya. Nah, disitulah penting untuk kemudian kita melakukan asesmen, kita melakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan anak. Ya, itu bagi orang tua akan tanya seperti itu. Bagi kita sendiri, itu akan menentukan nanti untuk tahapan berikutnya, ini anak sudah sampai level ini. Nah, kan akan naik lagi kan levelnya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Dan kita menjadi feedback bagi kita sendiri. Karena kita punya tujuan di pembelajaran itu anak sudah mencapai misalnya apa gitu ya. Nah, apakah yang kita lakukan itu sudah bisa mengantarkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, disitulah kita perlu untuk melakukan assessment, kita perlu untuk melakukan evaluasi, untuk mengetahui kemajuan perkembangan anak. Berikutnya adalah membuat keputusan tentang tindakan selanjutnya bagi anak. Misalnya saja, anak sudah mencapai satu tahapan ya, lalu kemudian ada level tahapan berikutnya. Nah, di situ kan penting buat kita untuk kemudian apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tahapan ini, gitu ya. Atau misalnya ada sekian capaian yang mestinya harus dikuasai oleh anak. Jadi perkembangannya mestinya usia seperti ini, sudah diberi stimulasi seperti ini, mestinya sudah sampai seperti ini kok belum. Nah, itu akan menjadi keputusannya apa yang harus saya lakukan. Jadi di sini menarik sekali, ini mengajarkan kita untuk bertindak ataupun melakukan segala sesuatu, membuat keputusan itu berdasarkan pola pikir yang ilmiah ya. Kita melakukan pemeriksaan, asesmen, kita mengambil data, dari data itu kita simpulkan, lalu kemudian kita buat tindakan. Nah, itu saya kira penting di dalam sekolah dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya lagi mendiagnosis adanya masalah dalam belajar. Nah, ada juga situasi-situasi yang barangkali khusus ya, kemudian kita sampai
menemukan adanya masalah dalam belajar. Ya, ini anaknya kok berapa hari misalnya kelihatannya tidak bersemangat, tidak mau bersosialisasi gitu kan ya. Di situ yang kita lakukan adalah apakah perkembangan anaknya yang katakanlah memang kemampuan sosialnya, perkembangan sosialnya kurang, atau ada alasan yang lain, ya mungkin ada masalah. Nah, kita harus bisa membedakan itu, ya antara kelihatannya sama, mungkin dia tidak berinteraksi menarik diri, tetapi kok hanya situasi tertentu, sebelumnya dia baik-baik aja, kan berarti di situ ada apa namanya, ada hal yang kemudian harus kita selidiki lebih jauh lagi ya, yang kemudian itu membutuhkan namanya diagnosis adanya kebutuhan khusus pada siswa. Nah, barangkali juga di proses kita melakukan asesmen, lalu kemudian kita temukan secara khusus ada anak-anak yang katakanlah memang kemampuan motoriknya itu jauh tertinggal. Nah, itu kan menjadi feedback, masukan ya, bahwa guru harus memberikan perhatian lebih pada anak ini. Secara kognitif oke, tetapi mungkin di rumah dia kurang stimulasi motoriknya. Nah, karena mungkin kurang sarananya di sekolah atau memang tidak ada yang memberikan stimulasi. Nah, itu menjadi perhatian penting sehingga dilakukanlah yang namanya asesmen dan evaluasi. Terus kemudian dasar laporan untuk orang tua. Bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan ke orang tua bahwa anak ibu perkembangannya sudah bagus, misalnya sudah mencapai ini dengan keterangan seterusnya ya. Nanti kita bahas di membuat laporan. Kalau tidak ada proses asesmen, kalau tidak ada proses evaluasi, maka itulah maksud dan tujuan dilakukan evaluasi ya, untuk kemudian menjadi dasar laporan bagi orang tua, dan tentunya juga kewajiban ke sekolah dan instansi yang lebih tinggi ya. Nah, lalu apa saja instrumen asesmen? Ada formal, ada informal. Kalau formal bentuknya misalnya kuis ataupun wawancara, atau kemudian kalau khusus di ini ya, anak usia dini biasanya terkait sama fisik juga gitu ya, tinggi badan, berat badan, seperti itu. Kalau kuis ya mungkin sifatnya tebak-tebakan ya, untuk mengetahui nih daya tangkap anak misalnya, atau kemudian pedoman wawancara dalam arti ya kita tanya ke anak hal-hal yang ringan terkait sama kegiatannya. Nah, itu ya. Ya, ini bayangan pedoman wawancara. Nanti kalau yang lebih tinggi lagi memang ada pedoman wawancara, terutama kalau di seleksi kerja ataupun pengembangan karir karyawan, memang ada ya di situ ya. Cuman kalau di sini yang dimaksud pedoman wawancara itu lebih kayak pertanyaan-pertanyaan standar lah, hal yang kemudian diketahui anak. Misalnya saudaranya berapa, nama orang tua, rumahnya di mana, hal-hal yang seperti itu. Karena itu menggambarkan terkait sama istilahnya apa ya, kepemahaman sosial anak, nah, gitu ya. Berikutnya lagi ada informal, ada observasi, portofolio, narasi, catatan anekdot yang nanti kita akan bahas secara tersendiri ya, masing-masing ini. Berikutnya bentuk-bentuk evaluasi. Nah, evaluasi itu ada beberapa bentuk, misalnya berdasar jangka waktu ya. Ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang sifatnya jangka panjang. Kalau jangka pendek itu dilakukan segera, karena misalnya tiba-tiba ada situasi di kelas, anaknya tiba-tiba marah-marah seperti itu ya. Disitulah kita mencoba untuk mencari informasi ya, apa yang kemudian terjadi. Atau tiba-tiba nih selama sepekan anak ini kok diem aja. Nah, itu kan evaluasi yang sifatnya adalah memang segera dilakukan pengamatan dan memang ada situasi khusus atau insidental. Tapi ada juga yang evaluasi jangka panjang. Nah, ini kalau ini lebih menyeluruh ya. Umumnya kalau di pendidikan anak usia dini itu bahkan setiap hari melakukan evaluasi, bahkan setiap pekan, ya, setiap pekan atau mungkin sebulan ya.
dilakukan secara terus-menerus. Pengambilan datanya sih setiap hari, observasi setiap hari, mengenali anak, perkembangan anak setiap hari. Tapi kemudian kita menyimpulkan bahwa wah, anaknya sudah berkembang sebagaimana harapan, ada kemajuan. Nah, itu kan mungkin bentuknya mingguan atau mungkin bentuknya bulanan, tetapi ada proses yang kontinu. Berikutnya lagi, bentuk-bentuk evaluasi ada yang berdasarkan prosedur yang digunakan. Ada yang sifatnya reflektif, ini terkait kesesuaian, terutama di awal-awal ya, ketika memang kita sebagai pengajar, biasanya kita punya tujuan, ya, tujuan pembelajaran, lalu kemudian kita terjemahkan di dalam materi-materi, di dalam metode-metode yang akan kita gunakan. Nah, disitulah kita mencoba untuk merefleksi ya, mencoba untuk memeriksa kembali apakah kemudian tujuan yang kita buat lalu kemudian dengan materi yang ada, dengan metode yang ada, itu benar-benar bisa sinkron. Itu sifatnya reflektif. Ada yang sebutnya formatif, ini terkait kesesuaian proses yang dilakukan dengan direncanakan. Nah, ini ketika kemudian pelaksanaan di lapangan, kita lihat nih ya, prosesnya sudah sesuai belum yang saya rencanakan. Karena sebelumnya sudah saya periksa bahwa tujuan, metode, materi sudah sinkron. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Prosesnya ini seperti apa? Nah, sedangkan sumatif itu terkait sama hasil. Ya, umumnya misalnya kalau di sekolah dasar ya ada UTS, ada UAS itu ya. Nah, kalau yang di pendidikan usia dini ya mungkin ada mendekati terus khusus adalah ketika penerimaan rapat ataupun semester. Nah, di situ ada sifatnya sumatif ya, evaluasi secara sumatif. Di bagian akhir, prinsip-prinsip evaluasi mesti dilakukan secara komprehensif, artinya menyeluruh. Kalau tadi aspek-aspek perkembangan anak tadi ya semua aspek itu kemudian diukur ya, sehingga bisa memberikan profil yang jelas pada anak. Ini anak ini profilnya seperti apa sih? Gitu kan ya. Sisi kelebihannya di mana? Perkembangan yang pesat signifikan di mana? Lalu kemudian yang memang butuh perhatian di mana? Nah, itu secara komprehensif. Proses evaluasi asesmen juga harus reliabilitas. Artinya apa? Alat metodenya harus memiliki kepercayaan yang tinggi, ada konsistensi. Kita menyiapkan metode-metode alat yang kita gunakan hari ini, lalu kemudian hari berikutnya itu juga harus menggambarkan benar-benar alat ini handal gitu, konsisten. Nah, hasilnya itu dalam arti konsisten itu artinya benar-benar nih alatnya bagus lah. Ya. Berikutnya lagi adalah kesohihan. Sohihan itu valid. Valid itu gambarnya sederhana gini. Kalau kita ingin mengukur perkembangan motorik anak, kita harus punya metode yang memang benar-benar itu mengukur perkembangan motorik anak, bukan kemampuan sosial anak yang muncul atau yang diukur gitu. Jadi disitulah yang disebut dengan valid, mengukur apa yang memang mau kita ukur. Misalnya contohnya nanti barangkali di observasi kita akan bahas juga secara lebih lanjut ya. Misalnya kita ingin mengetahui perkembangan motorik halus anak. Yang kita gunakan apa? Lego yang kemudian main sendiri atau main rame-rame. Ya. Kalau kita ingin melihat perkembangan motorik anak, saya kira main Lego sendiri itu tepat karena akan kelihatan keterampilannya ya secara motorik. Nah, kalau kita ingin melihat secara sosial, nah di situ ketika bermain rame-rame Lego, nah itu akan kelihatan. Ya, istilahnya lebih kelihatan lah. Itu. Berikutnya lagi prinsipnya ada prinsip objektif. Nah, karena tadi kita itu umumnya ya sebagai pengajar, lalu kemudian juga asesmen evaluator, kadang ada subjektif masuk ke situ. Sehingga kita perlu untuk kemudian memastikan bahwa interpretasi kita itu benar-benar objektif. Dengan cara apa? Dengan banyak data, dengan banyak metode, dan kadang juga dengan beberapa guru. Jadi bisa menggunakan beberapa metode, ada observasi, portofolio, semuanya itu
Terus kemudian juga bisa beberapa guru melakukan proses yang sama, sehingga nanti akan kelihatan objektif. Berikutnya kontinuitas. Nah, perlu untuk kemudian dilakukan secara berkesinambungan ya, setiap hari secara berlanjut untuk kemudian bisa melihat grafik perkembangan seperti apa. Nah, kalau di pembelajaran kita ini kan ada saya siapkan post test ya, setiap pertemuan, lalu kemudian nanti ada UTS, ada UAS. Nah, itu fungsi untuk kontinuitas. Bermakna artinya apa? Ya harus benar-benar nih yang kita ukur tuh selaras dengan tujuan kita. Kita tuh pengen apa sih tujuannya? Dan itu harus punya makna berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Karena kita ingin tahu kan kita tuh sudah sampai mana nih. Kita punya tujuan, kita punya target, sudah sampai mana. Adakah yang kemudian perlu dievaluasi dalam proses kita memberikan pengajaran? Oke, demikian tadi konsep dasar asesmen dan evaluasi pembelajaran anak usia dini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan. Silakan untuk pertanyaan ataupun yang lain boleh di kolom komentar ya, ataupun kemudian melalui grup. Kalau kita barangkali cocok grup ya. Nah, buat sahabat-sahabat yang barangkali tidak join grup, silakan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab. Ingat juga untuk follow Instagram saya di Palingan Siregar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.